kita semua sukseskan pilkada, dan gunakanlah hak suara. Langsung umum, bebas rahasia. Masa depan wai kanan di tangan kita semua. Semangat demokrasi saling menghormati. Gunakanlah hati nurani. Jangan terpecah belah oleh perbedaan. Tetap damai, mari jalin persatuan. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Pancasila, lambang dasar negara kita. Bersatulah di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walau pilihan berbeda, kita tetap satu jua demi membangun Indonesia Raya. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Satu suara sangat. Syarat pencalonan dan syarat calon oleh tim verifikasi, maka penyerahan hasil verifikasi dari tim kepada tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih. Bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke tahun 2020. Pada hari ini, Jumat, tanggal 4 bulan September tahun 2020, bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 atas nama bakal calon Bupati Dr. Andus Romanus Baraka MT, bakal calon Wakil Bupati Haji Ridwan Esos MPD. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke melakukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bagi bakal pasangan calon. 2. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon. Dan 3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Dokumen persyaratan pencalonan untuk kelengkapan
lengkap. Keabsahan memenuhi syarat. Dan untuk dokumen persyaratan calon, untuk kelengkapan, lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Jangan terpecah belah oleh perbedaan, tetap damai, mari jalin persatuan. Ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Haji Ridwan selaku bakal calon bupati dan wakil bisa mendaftarkan diri di KPU dan bisa diterima dengan baik oleh semua perangkat penyelenggara pilkada di seluruh Indonesia dan khusus di Merauke tahun ini. Tidak ada cerita lain dari saya punya sederet pengalaman untuk membangun negeri ini, mulai dari saya honor, sampai saya jadi bupati, bahkan sampai saya jadi petani. Saya minta kamu orang semua yang hadir di sini, kita ada tinggal di atas tanah ini. Tanah ini dia punya nama itu Tanah Maling. Mari kita sayang negeri ini, ya. Sayang orang-orang yang ada di negeri ini, orang asli yang ada di sini. Kita ini sudah sedikit. Kamu boleh bilang kita bodoh, kurang mampu. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu hari ini, kulit ini boleh hitam, rambut boleh keriting, tapi isi sumsum tidak. Seperti itu, ya. Mari kamu dukung kita anak-anak negeri ini. Saya berjanji, saya kemarin setelah diajar, dituntun oleh Kakak John Gruba, saya lanjutkan untuk membangun negeri ini dari kampung sampai kota. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu jalan ke kampung-kampung yang notabene orang asli Marin yang tinggal di kampung itu, kali dia tumbuh dalam kampung dan jalanan. Mari tengok mereka yang terkecil di negeri ini. Mari kasih ruang hati. Mari kasih doa dan kerja keras untuk bakti bangun negeri ini. Terima kasih, mohon maaf kalau kata-kata ini salah, tidak berkenan di hati Anda semua. Tapi sebagai pemilik wilayah negeri ini saya harus bicara. Kalau bapak-bapak kayak Kima nanti berusaha yang roman sembarangan. Ini pemilik wilayah asli. Seperti itu. Mari kita sayang negeri ini. Dari Kondo sampai Digul, dari Kampung Keladar, Tanjung Ako sampai Baidu, pukul 13. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Demokrat serta pendukung PSI dan PKPI serta semua senior yang hadir mengantar kami untuk mendaftar, dan puji Tuhan Yesus, alhamdulillah berkas kita bisa diterima dengan baik. Lalu yang berikut kita akan proses sesuai pentahapan untuk pemeriksaan kesehatan dan mungkin bakal narkoba nanti seperti itu. Saya kira ini bagian dari proses yang kita baru jalan. Nanti ada tahapan verifikasi berkas lagi khusus untuk yang syarat pencalonan seperti itu. Itu akan diverifikasi dan kita akan komunikasi lewat LO kita atau lewat penghubung kita dengan KPU. Saya kira ini tekad saya dengan Haji Ridwan untuk bisa berpasangan ikut dalam kompetisi pemilu kada tahun ini yang coblosnya akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Kenapa saya ambil Haji Ridwan? Saya mau ada pluralisme, ada keseimbangan, kehidupan beragama, toleransi yang harus kita jaga di negeri ini. Karena kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa
Khusus Merauke, saya kurang tahu dengan Papua lain, walaupun saya tahu sedikit-sedikit. Tapi khusus Merauke, kehidupan beragama sudah hampir berimbang. Baik dari aspek quantity maupun dari quality. Seperti baik dari juga aspek persebaran sarana prasarana. Saya kira ini sudah berimbang. Dan kepluralisme ini, keberagaman ini harus kita ikat dalam satu hati, satu tujuan yang sudah kita lahirkan bersama-sama, Isakut Bekai. Ini harus kita ikat mati. Dan ketika saya ambil Haji Ridwan sebagai ketua NU apalagi, dan juga beliau sendiri adalah salah satu ulama Merauke, ya harapan saya ke depan kita hidup walaupun berbeda cara sembahyang kita, tapi kita hidup dengan cara saling menghargai satu sama lain. Ada beberapa intrik saat saya dengan Haji Ridwan minta tumpangan tangan dari pastor, pendeta, dan juga ulama. Ada yang bilang bahwa Pak Haji telah masuk ke Kristen begini seperti itu. Saya pikir itu intrik yang kecil sekali. Karena Gus Dur aja diberkati, ditumpangkan tangan oleh 5.000 pendeta, 10.000 pendeta. Ibu Risma hampir 5.000. Begitu. Dan itulah Indonesia, itu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita saling menghargai. Lagi pula kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa didengar Tuhan. Anak kecil, orang tua, atau dengan cara apa. Bahkan dia mau tenggelam saya, dia tidak pakai agama. Dia cuma bilang, Tuhan selamatkan kami. Jadi mari kita melihat hakiki kehidupan sosial kita. Cita-cita kita cuma satu, bangun negeri ini. Orang Merauke sudah susah. Sangat susah sekali. Kalau kita sebagai sebuah perusahaan, kita sudah kolaps. Untuk kita adalah sebuah pemerintahan yang masih terus didoping dengan gelontoran dana blok grant dari pembiayaan pusat. Kalau mau mengacu, saya mantan kepala Dispena, kalau mau mengacu kepada pendapatan asli daerah, zaman saya pendapatan asli daerah sampai hari ini cuma 93 miliar. Luas wilayah kita 4,63 km persegi. Masyarakat kita hampir 5.000. Konsekuensi pembiayaan secara cost, minyak aja sudah 30.000, 25.000. Jadi sesungguhnya kalau kita sebuah perusahaan kita kolaps. Ini yang harus kita pikir baik-baik. Artinya bahwa ekonomi rakyat kita tidak mengalir. Sehingga tekad saya ke depan dengan Haji Ridwan, mari kita sayang Merauke. Kita urus Merauke ini baik-baik, dan isinya orang asli yang ada di sini. Mari kita beri penghargaan supaya tidak ada intrik-intrik yang timbul. Suatu ketika Merauke akan menjadi kota dunia. Seperti itu. Besok kita Marilah kita semua sukseskan pilkada dan gunakanlah hak suara. Langsung umum, bebas rahasia. Masa depan wai kanan di tangan kita semua. Semangat demokrasi saling menghormati. Gunakanlah hati nurani. Jangan terpecah belah oleh perbedaan. Tetap damai, mari jalin persatuan. Ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Pancasila, lambang dasar negara kita. Bersatulah di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walau pilihan berbeda, kita tetap satu. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kami terima diserahkan kepada tim verifikasi. Sini lihat. Ayo datang ke TPS.
Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih. Berita acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Pada hari ini, Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2020, bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 atas nama 1. Bakal calon Bupati Heri Bertus Silvinus Silubun SH. 2. Bakal calon Wakil Bupati Bambang Setiaji SSOS. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke melakukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Kedua, melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon. Dan ketiga, menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Pertama, untuk dokumen persyaratan calon, untuk kelengkapan, lengkap, dan untuk keabsahan, memenuhi syarat. 2. Dokumen persyaratan calon, untuk kelengkapan, lengkap, berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Hadirin, pada kesempatan sore hari ini, selamat sore, Tuhan memberkati. Pak, balik sini Pak. Oke. Boleh melakukan proses pendaftaran dan telah melalui verifikasi dan telah juga menerima berita acara atas kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat calon. Untuk itu, atas nama Koalisi Partai Rakyat Nusantara Pak Isakot, saya calon
bakal calon Bupati Kabupaten Merauke Heriberto Silubun, sarjana hukum, dan bakal calon Wakil Bupati Kabupaten Merauke Bambang Setiadi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada KPU dan juga kepada Bawaslu serta kita semua yang sudah hadir dalam kegiatan sore hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita dan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Merauke, untuk orang Merauke, untuk kita semua yang sama-sama kita cintai. Tuhan Yesus memberkati. 2, 1. Karena kami berdua, saya dan Pak Bambang, boleh diberi kesempatan untuk mengikuti salah satu pentahapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa kami akan menjadi pasangan calon yang akan ikut bertarung dalam Pilkada 9 Desember 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada partai pengusung P3, PDI Perjuangan dan Hanura, juga kepada seluruh masyarakat Merauke, keluarga, teman, dan sahabat yang sudah memberikan dukungan sejauh ini sehingga kami boleh melangkah sampai dengan pendaftaran hari ini. Momen hari ini akan memberikan sebuah informasi yang akurat kepada semua orang Merauke bahwa pasangan hebat Heri dan Bambang sudah bisa dipastikan akan maju sebagai pasangan calon. Dan tentunya keinginan ini semata-mata untuk kepentingan orang Merauke. Kita berniat untuk melakukan yang terbaik. Kita ingin melayani dengan tulus sehingga kehadiran kami sebagai pasangan calon yang jika diberi kesempatan menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan bekerja dan memberi manfaat bagi semua orang Merauke. Terima kasih. Apa alasan utama Bapak untuk maju sebagai calon bupati ini apa Pak? Apa alasan kuatnya Pak? Saya sebagai salah satu cucu daripada guru-guru perintis merasa bertanggung jawab untuk terus melanjutkan pengabdian orang-orang tua kami di tanah ini, dan kami menyadari, melihat dan merasakan bagaimana harapan-harapan rakyat yang sampai hari ini belum dapat diwujudkan, dan kami berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat sehingga mereka benar-benar, terutama saudara-saudara kita orang Marin, bisa sungguh-sungguh benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri. Ya, tidak kemudian merasa tuan tapi tinggalnya masih kos-kos, masih sewa-sewa, masih numpang di tanah orang. Dan inilah yang akan kami lakukan untuk memberi tempat yang layak untuk semua orang di tanah ini. Marilah kita semua sukseskan pilkada dan gunakanlah hak suara. Langsung umum, bebas rahasia. Masa depan kanan di tangan kita semua. Semangat demokrasi, saling menghormati. Gunakanlah lambang kemenangan. Saya kasih tongkat kebesaran untuk orang tua. Persatuan, ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Pancasila, lambang dasar negara kita. Bersatulah di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walau pilihan berbeda, kita tetap satu jua demi membangun Indonesia Raya. Ayo memilih, jangan golput,
satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Tanggal 9 Desember, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih. Marilah kita semua sukseskan pilkada dan gunakanlah hak suara. Langsung umum, bebas rahasia. Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke 2020 atas nama Bapak Henrikus Mamuse dan Bapak Edi Santosa kami terima, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Pancasila, lambang dasar negara kita, bersatulah di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walau pilihan berbeda, kita tetap satu jua demi membangun Indonesia Raya. Ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih, jangan golput, satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, sama-sama ayo datang ke TPS. Syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditulis verifikasi kepada Bapak bakal pasangan calon dan tim. Dokumen kami terima KPU. Yang pertama kami verifikasi adalah syarat pencalonan. Ini wajib dan mutlak ada. Nah, terkait dengan verifikasi dan SK kepengurusan partai dan naskah visi misi, dan kemudian setelah kelengkapan dilanjutkan dengan verifikasi terkait keabsahan. Acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 5 bulan September tahun 2020,
bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 atas nama 1. Bakal calon Bupati Hendrikus Mahuse Esos MSI. 2. Bakal calon Wakil Bupati atas nama Haji Edi Santosa BSC. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke melakukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. 2. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon. Dan 3. Menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Pertama, dokumen persyaratan pencalonan. Kelengkapan lengkap. Keabsahan memenuhi syarat. 2. Persyaratan calon. Kelengkapan lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke. Oke. Siap. Berita acara hasil verifikasi terkait syarat pencalonan dan syarat calon kepada bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bapak Hendrikus Mahuse beserta Bapak Edi Santosa. Terima kasih Bu Ketua KPU Kabupaten Merauke beserta komisioner dan juga tim verifikasi yang sudah melakukan verifikasi atas Mahuse dan Edi Santosa yang sudah tadi dibacakan sesuai dengan berita acara bahwa kami punya persyaratan diterima, dan sekali lagi kami berdua mengucapkan terima kasih banyak untuk KPU dan tim verifikasi Kabupaten Merauke. Dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan karunia-Nya pada siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 atas nama Hendrikus Mahuse dan Edi Santosa yang pada siang hari ini puji Tuhan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk KPU dan tim verifikasi Bawaslu dan semua pihak-pihak yang terkait dalam rangka menerima pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Semoga apa yang kami lakukan di siang hari ini didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menuju di tanggal 9 Desember 2020. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai masker, harus pakai semua, pasang maskernya. Protokoler COVID.
Hitung 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Bakal calon wakil bupati saya, Bapak Edi Santosa, yang pada hari ini kami sudah mendaftar dan juga sudah diterima, puji Tuhan. Kami sampaikan kepada seluruh jajaran KPU, Bawaslu, dan seluruh pihak yang terlibat di dalam penerimaan pendaftaran ini, sehingga secara resmi kami sudah diterima dalam persyaratan seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ke depan kami akan lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh KPU sendiri. Pak, apa alasan Bapak bersama Pak Edi Santosa maju pada pilkada kali ini, Pak? Ya, saya pikir kalau tentang kenapa saya dengan Pak Edi harus maju dalam pilkada ini, saya pikir saya dengan Pak Edi punya tanggung jawab juga untuk daerah ini. Untuk bagaimana kita membangun daerah ini ke depan, karena saya pikir semua punya kesempatan untuk maju di pilkada ini dan juga punya tujuan dan cita-cita bagaimana kita membawa Merauke untuk 5 tahun ke depan dan kita bisa memperbaiki dari segala sisi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain. Saya pikir ini menjadi tanggung jawab saya dengan Pak Edi dan kami punya maksud dan tujuan adalah bagaimana kita membawa Merauke ini untuk ke depan lebih baik lagi. Program prioritas yang memang akan dijalankan ketika terpilih nanti? Ya, kami punya program prioritas di Hermes sendiri adalah program bela dan beli. Jadi program bela beli ini kita lebih kepada penguatan ekonomi kerakyatan seperti itu. Kenapa kalau kita bisa melakukan produksi di dalam daerah ini? Kenapa kita harus datangkan dari luar? Itu bahasa daripada program bela beli sendiri. Sehingga program bela beli ini bukan hanya di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itulah semboyan daripada program kerja kami, program bela dan beli untuk 5 tahun ke depan seperti itu. Marilah kita semua sukseskan pilkada dan gunakanlah hak suara. Langsung umum, bebas rahasia. Masa depan wai kanan di tangan kita semua. Semangat demokrasi saling menghormati. Gunakanlah hati nurani. Jangan terpecah belah oleh perbedaan. Tetap damai, mari jalin persatuan. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Pancasila, lambang dasar negara kita. Bersatulah di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walau pilihan berbeda, kita tetap satu jua demi membangun Indonesia Raya. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Sama-sama ayo datang ke TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih, jangan golput, jangan golput. Satu suara sangatlah berharga. Ayo memilih, jangan golput,
TPS. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Tanggal 9 Desember jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter. Ayo memilih. Marilah kita semua sukseskan pilkada dan gunakanlah hak suara. Langsung umum, bebas rahasia. Masa depan wai kanan di tangan kita semua. Semangat demokrasi, saling menghormati. Gunakanlah hati nurani. Jangan terpecah belah oleh perbedaan. Kota atau wakil wali kota, bahwa pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati dilaksanakan atas nama KPU Kabupaten Merauke. Kami mengucapkan selamat datang kepada bakal Merauke, Bapak Herman Anitu Basik-Basik. Dan dalam pelaksanaan pendaftaran ini dimulai dari menerima dokumen syarat, akan dilanjutkan dengan verifikasi terhadap seluruh dokumen. Dari hasil verifikasi, saya Herman dan Sularso, calon Bupati 2020, menyerahkan dokumen untuk diverifikasi. Kami berharap semoga dokumen yang kami serahkan ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih. kami KPU Kabupaten Merauke menerima dokumen syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke 2020 atas nama Bapak Herman Anitu Basik-Basik dan Bapak Sularso untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Oke, senyum. Oke. Orang pegang. Kabupaten Merauke beserta bakal pasangan calon dan tim serta kita semua yang hadir di sini, saya menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada tim verifikasi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Marilah seluruh warga TPU, kita songsong pesta demokrasi. Segera mendaftarkan dirimu, pastikan turut memilih. Kita memilih bupati dan wakilnya, bekerja keras membangun TPU, menjadi daerah bermartabat, menuju bangsa yang makmur. Gunakan hak pilihmu secara langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pilihlah pemimpin yang berkualitas, dipercaya dan dapat diandalkan, melayani dengan tulus hati, majukan daerah TPU. Seluruh warga TPU, kita songsong pesta demokrasi. Segera mendaftarkan dirimu, pastikan turut memilih. Kita memilih bupati dan wakilnya, bekerja keras membangun TPU, menjadi daerah.
acara pendaftaran bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020. Pada hari ini, Minggu, tanggal 6 bulan September tahun 2020, bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2020 atas nama 1. Bakal calon Bupati Herman Anitu Basik-Basik, Sarjana Hukum. 2. Bakal calon Wakil Bupati Sularso, Sarjana Ekonomi. Dalam penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke melakukan kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan bakal pasangan calon. Kedua, melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan calon. Dan ketiga, menuangkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dalam formulir model TT1 KWK dan lampiran formulir model TT1 KWK. Adapun hasil penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan pencalonan. Untuk kelengkapan, lengkap. Untuk keabsahan, memenuhi syarat. 2. Persyaratan calon. Untuk kelengkapan, lengkap. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon diterima. Demikian berita acara. Terima kasih kepada nama Bapak Herman Anitu Basik-Basik beserta Bapak Sularso. Dengan ini kami KPU menyerahkan berita acara hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon beserta surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Pak, tahan Pak. Tahan Pak. Pak. Sambutan saya bicara. Selamat malam untuk kita semua. Puji dan syukur bahwa pada malam hari ini kami pasangan Herman dan Sularso telah selesai mengikuti acara verifikasi dokumen di KPU. Ya, mudah-mudahan tahapan berikutnya kita juga dapat disertakan dan dapat berjalan dengan lancar. Kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas semua yang sudah berjalan dengan baik, dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. baik. Oke. Karena memang sesuai dengan jadwal KPU kan terakhir tanggal 6 ini ya. Iya. Begitu. Kemudian kami pun kan pada saat tiba di Merauke tanggal 4. Iya. Jadi menurut kami ya karena proses ini berjalan,
terus juga masih ada administrasi yang harus kita siapkan, sehingga kami dalam kesepakatan kami dalam rapat, kita sepakat untuk tanggal 6 ini. Gitu. Pak, alasannya maju sebagai calon bupati, Pak? Bagaimana? Alasannya Bapak untuk maju sebagai turut berpartisipasi dalam pilkada kali ini? Ya, kita sebagai warga negara kan punya hak semua untuk mencalonkan diri sebagai bupati ya. Dan saya sebagai anak asli di sini dan apalagi sebagai ketua partai Golkar, saya kira apalagi didorong oleh partai, ya saya mencalonkan diri untuk maju di Pilkada 2020. Berapa partai nih yang dukung? Berapa partai? Partai pendukung Gerindra dan Golkar. Apa koalisinya? Nama koalisi? Nama koalisinya Merauke Baru. Apakah akan dilakukan deklarasi nanti? Rencana untuk deklarasi? Mungkin kalau untuk deklarasi kita akan pertimbangkan karena memang mengingat waktunya juga sangat pendek dan kita akan melihat dan situasi sekarang tidak memungkinkan untuk kita melakukan kumpulan orang banyak, di mana saat ini sedang terjadi pandemi corona. Yang kita khawatirkan apabila kita deklarasi, kita tidak bisa membatasi massa. Kalaupun kita batasi, pasti akan terjadi perkumpulan massa yang cukup besar, terutama dukungan Partai Golkar dan Partai Gerindra itu sendiri, di mana mesin partai kita cukup kuat, gabungan dari Golkar dan Gerindra. Kita ketahui bersama bahwa Golkar dan Gerindra ada pemenang pemilu 2019 ini, urutan kedua dan urutan ketiga. Nah ini ada hal-hal yang kita pertimbangkan, tapi untuk kalau skopnya kecil, misalnya selamatan, mengumpulkan tim-tim di lapangan, kami akan pertimbangkan sepanjang kami masih bisa menjamin protokol kesehatan yang sedang berjalan pada saat ini. Paket program prioritas nanti ketika terpilih, apa yang menjadi program prioritas nanti dijalankan? Ya, yang menjadi program prioritas Pak Bupati dengan saya tentunya semua menjadi perhatian, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun peningkatan ekonomi. Namun demikian ada program-program khusus yang akan kita jalankan terkait peningkatan kualitas di segala bidang. Kita ketahui bersama bahwa Papua pada saat ini, terutama kita di Kabupaten Merauke, memang memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang sumber daya alam. Ini kita akan dorong untuk kesejahteraan masyarakat. Di bidang pendidikan juga kita akan lakukan peningkatan melalui pendidikan konsisten berpola asrama, terutama pendidikan untuk orang asli Papua. Target kita kalau kita jadi bupati harus bebas buta huruf, itu target utama kita. Dan kita pastikan pendidikan untuk orang asli Papua, pendidikan 9 tahun gratis tanpa bayar, berpola asrama dari sisi gizi, dan makanannya kita juga jamin sampai dengan selesai pendidikan. Di bidang lain, peningkatan kesehatan juga kita akan lakukan. Peningkatan rumah sakit IPB menjadi prioritas kami. Peningkatan ekonomi lewat badan usaha milik daerah juga kita akan lakukan sebagai sebuah guru ekonomi daerah yang akan kita kerjakan, sehingga ini mampu memacu untuk memperdayakan baik kebijakan ekonomi secara hulu sampai ke hilir. Ini yang akan kita lakukan. Dan ada kebijakan tambahan khususnya bagi orang asli Papua. Kita akan siapkan rumah layak huni dalam 1 tahun, minimal 200 unit rumah pakai APBD kita, ditambah lagi dengan APBD nasional atau APBN, ya kurang lebih target kita 300 per tahun untuk rumah layak huni orang asli Papua. Totalnya 500 gitu? Totalnya dalam 5 tahun kepemimpinan kita 300 kali 5, berarti 1.500 rumah layak huni yang akan kita siapkan untuk orang asli Papua. Banyak gebrakan-gebrakan yang akan kita berikan, namun saya tidak bisa sampaikan di sini karena ini merupakan strategi kampanye kita yang akan kita jalankan. Ya, baik, jadi poin-poinnya kita sudah sampaikan. Marilah seluruh warga TPU
demokrasi. Segera mendaftarkan dirimu, pastikan turut memilih. Kita memilih bupati dan wakilnya, bekerja keras membangun TTU, menjadi daerah bermartabat, menuju bangsa yang makmur. Gunakan hak pilihmu secara langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pilihlah pemimpin yang berkualitas, dipercaya dan dapat diandalkan, melayani dengan tulus hati, majukan daerah